Perkenalkan, nama saya Bonapa Pahan. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Sistem Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Security System, dosen pengampu Ibu Widira Tasril. Di sini saya akan menjelaskan metode cybercrime. Yang pertama, sniffing. Sniffing adalah proses monitoring dan capturing semua paket yang melewati jaringan tertentu dengan menggunakan alat sniffing. Sniffing dalam bentuk penyadapan kabel telepon dan untuk mengetahui percakapannya. Penyadapan seperti ini juga diterapkan pada jaringan komputer. Ya, saya akan melanjutkan yang nomor pertama tadi. Dan saya akan menjelaskan tentang destructive device. Destructive device adalah sekumpulan program virus yang dibuat khusus untuk melakukan penghancuran data-data, diantaranya Trojan Horse, yang kedua Worms, yang ketiga email bombs dan nukes. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang password cracking. Password cracking adalah proses pemulihan password dari data yang telah disimpan oleh sistem komputer. Cracking mencoba membuka sebuah password yang telah terinskripsi dengan menggunakan sebuah algoritma tertentu. Dengan cara mencoba semua kemungkinan, password cracking mengacu pada proses mendapatkan password dari data yang dilindungi. Dengan password, perlu diingat bahwa cara menipu seorang agar memberikan password. Baik, saya akan menjelaskan yang nomor 4. DDoS adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dan user lain, atau disebut dengan overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Berhasil atau tidaknya teknik DDoS dipengaruhi oleh kemampuan server menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja firewall saat ada request yang mencurigakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang spoofing. Spoofing adalah teknik yang digunakan untuk mengakses yang tidak sah ke suatu komputer, di mana penyerangan masuk dengan cara berpura-pura memalsukan bahwa mereka boost yang dapat dipercaya. Biasanya dilakukan oleh seorang hacker. Macam-macam spoofing. Yang pertama, IP spoofing adalah serangan teknis yang rumit. Yang kedua ada tentang DNS spoofing. DNS spoofing adalah mengambil nama DNS dari sistem lain dengan membahayakan domain server suatu domain yang sah. Yang ketiga ada identity spoofing. Identity spoofing adalah suatu tindakan penyusupan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas tersebut, penyusup akan dapat mengakses secara sesuatu dalam jaringan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Di sini akan saya jelaskan tentang ragam kejahatan di dunia maya. Yang pertama ada carding atau cyber fraud. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit
orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfraud alias penipuan di dunia maya. Ya, dan yang kedua adalah hacking. Hacking adalah kegiatan memasuki sistem melalui sistem operasional yang dijalankan oleh hacker. Tujuan untuk mencari hole atau bugs pada sistem yang akan dimasuki, dalam arti lain mencari titik keamanan sistem tersebut. Bila hacker berhasil masuk pada sistem itu, hacker dapat mengakses hal apapun sesuai dengan keinginan hacker itu, dari kegiatan yang mengacak sistem maupun kejahatan. Yang ketiga, cracking. Cracking memiliki prinsip yang sama dengan hacking, namun tujuannya cenderung tidak baik. Pada umumnya, cracker mempunyai kebiasaan merusak, mengambil data, bahkan informasi penting. Cracking biasa dipanggil black hat hacker. Cracker cenderung merentas berbagai sistem hanya untuk kesenangan tersendiri. Yang keempat, hijacking. Dalam dunia IT, hijacking juga dikenal sebagai suatu aktivitas pembajakan atau penyusupan ke sebuah sistem. Ini dapat berupa server, jaringan, network LAN atau WAN, situs web, software, atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Hijacking berprinsip seperti cracking, namun perbedaannya adalah hijacking menggunakan bantuan software atau server robot untuk melakukan aksinya. Tujuannya adalah sama dengan para cracker, namun para hijacker melakukan lebih dari para cracker. Selain mengambil data dan informasi pendukung lain, tidak jarang sistem yang dituju juga diambil alih atau bahkan dirusak. Yang kelima, devising. Devising adalah kegiatan merubah halaman website orang lain. Device terkadang hanya sekedar untuk iseng, uji kemampuan, bahkan memamerkan kemampuan. Tapi terkadang devicer banyak yang ikut mencuri data-data website sebelum melakukan perubahan tampilan pada website tersebut. Yang keenam, spamming. Spamming adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMPTE Open Relay. Atau spamming bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya, dan halaman ini sangat mengganggu bagi yang dikirim.